Saiban, pria kelahiran Juni 55 tahun silam ini, setahun belakangan menjadi penggerak UMKM di Bumi Reog, Ponorogo. Setiap harinya, pria dengan dua putri ini menjabat sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa, BUMDes Amanah, di Bululor, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Jabatan ini diembannya sejak tahun 2017 silam. Desa Bululor sendiri adalah sebuah desa di sebelah barat kota Ponorogo. Berjarak sekitar 20 menit perjalanan dari pusat kota, desa dengan penduduk mayoritas petani dan pedagang ini menyimpan berbagai potensi UMKM. Kecintaan Saiban kepada dunia UMKM tak pernah luntur. Niat baiknya untuk mengembangkan taraf hidup UMKM di sekitar BUMDesnya tak pernah surut. Berkat kegigihannya, tahun lalu Saiban memperoleh sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Berbekal sertifikasi inilah, Saiban tancap gas untuk mengobarkan semangat para pelaku UMKM di Ponorogo. Tidak berhenti di situ, Saiban yang mengampu lebih dari 60 UMKM ini mendirikan kampus rumah UMKM Sriwidari. Melalui kampus mini ini, ia melakukan pendampingan agar para anggota UMKM binaannya mampu bertahan dari berbagai tantangan dan rintangan dunia usaha. Kondisi geografis, sumber daya manusia, jaringan bisnis, dan pemasaran menjadi tantangan utama para pelaku UMKM di Ponorogo. Saiban sendiri selama bertahun-tahun mengikuti berbagai pelatihan seperti program Desa Brilian sampai akhirnya menjadi figur inspiratif lokal. Berbekal ilmu yang didapat di ajang ini, Saiban percaya diri untuk mendampingi puluhan UMKM dengan beragam permasalahannya. Saiban pun mendorong para UMKM asuhannya untuk bisa mendapatkan berbagai sertifikasi seperti SNI, Halal MUI, hingga SNI. Terutama saya melihat beberapa catatan di KW mereka terbentur tentang yang paling urgent atau yang mungkin menjadi alasan mereka tidak berkembang adalah persoalan permodalan dan pemasaran. Sehingga dengan demikian itu menjadi penyakit bagi mereka. Saya yakin usahanya mereka pasti kalau orang Jawa mengatakan rok-rok asem atau bersifat hanya ramai di awal. Tapi setelah mungkin di step kedua dan seterusnya mereka pasti berhenti. Rata-rata tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Karena ya memang soft skill-nya rendah. Dan soft skill mereka harus dibangun, Pak. Sejarah mencatat justru UMKM lah yang bisa menunjukkan resiliensinya dari berbagai goncangan zaman. Seperti pada krisis moneter tahun 1998 silam, juga merekalah yang mampu bertahan melewati COVID-19 yang baru saja lewat. Salah satu UMKM yang diampu oleh Saiban adalah Galeri Reog Ponorogo milik Boyadi. Usaha kerajinan yang memproduksi topeng reog khas Ponorogo ini berada dalam wilayah BUMDes Desa Bululor, Kecamatan Jambon, Ponorogo. Bisnis yang dirintis oleh pria lulusan SMP ini perlahan namun pasti membuktikan dirinya tetap bertahan dalam segala situasi. Sebelumnya, Boyadi bekerja untuk perajin reog senior di desa yang sama Bululor. Namun, jiwa wira swasta Boyadi meronta. Merasa memiliki bekal ilmu yang cukup, Boyadi pisah kongsi dengan seniornya dan berdikari. Didirikan pada tahun 2013 silam, usaha topeng reog Ponorogo yang berjalan lebih dari 1 dekade ini tak selalu berjalan mulus. Pengetahuan tentang dunia penjualan menjadi ganjalan utama Boyadi dalam mengembangkan bisnisnya. Di awal saya lihat mereka juga masih startup, artinya masih rintisan, mereka juga masih dalam posisi kebingungan. Artinya bingung dari sisi pemasaran, mungkin sisi jaringan dan sisi peningkatan dari kualitas produknya. Tapi lama-kelamaan saya melihat itu niat dari Pak Boyadi untuk melakukan proses pembesaran dari usahanya itu kan secara terus-menerus. Artinya saya tertarik untuk mendampingi. Boyadi pun bertransformasi dengan membuka diri terhadap saran-saran Saiban. Kini, topeng reog hasil karya Boyadi tak pernah sepi pembeli. Bahkan, tak jarang Boyadi harus memutar otak agar bisa memenuhi permintaan pelanggan. Setiap bulannya, hampir 1.000 buah topeng reog harus diproduksinya.
Terbuat dari kayu dadap yang dipesan dari Pacitan, dengan telaten, setiap hari Boyadi memahat batang kayu tersebut. Perlahan, bongkahan kayu mulai menjelma berbentuk topeng. Ada 2 ukuran, dewasa dan anak-anak. Tak jarang, Saiban datang menyapa, berbincang akrab, sembari memberikan nasihat dan petuah bisnis agar topeng karya Boyadi makin laris manis. Bak gayung bersambut, keinginan untuk maju Boyadi serasa mendapatkan pencerahan. Segala petuah dan trik-trik bisnis dipraktekannya perlahan. Salah satu yang selalu diingat oleh Boyadi, Saiban mewanti-wanti agar Boyadi selalu menjaga kualitas topeng reoknya. Setelah berbentuk setengah lingkaran seukuran wajah, Boyadi memahatnya dengan teliti. Perlahan, bongkahan kayu tersebut berubah bentuk. Garis-garis gigi yang tajam dengan mata membelalak perlahan tampak. Setelah dikeringkan dan dipernis hingga berwarna putih pucat, Boyadi menorehkan cat berwarna merah tua. Setiap pori dan ruas topeng tak lepas dari sapuan kuasnya. Raut seram dan estetik perlahan terbit. Setelah itu, Boyadi dibantu sang istri, Eka Dwi, memberi wujud pada topeng reok yang disebut ganongan ini. Boyadi dengan mata awas dan tangan luasnya memoles detail bola mata yang membelalak dan gigi gerigi yang runcing. Torehan kuas pada topengnya perlahan membuatnya seperti bernyawa. Di sampingnya, sang istri tercinta memasang rambut sintetis. Menggunakan paku dan palu, tangan lentik Eka Dwi nampak sudah hafal harus menghentakkan palu kemana. Dengan kekuatan yang terukur, Eka Dwi menjaga agar rambut sintetis tertata rapi, namun sekaligus menjaga agar topeng tidak retak. Perlahan, rambut sintetis mulai terpasang di seluruh bulatan wajah topeng ganongan. Harga topeng ini bervariasi mulai dari 150 hingga 300.000 tergantung tingkat kesulitannya. Alhamdulillah saya mengenal Pak Saiban tuh. Pak Saiban tuh lincah sekali dengan bisnisnya. Pokoknya informasi kemana-mana itu saya ya tanya Pak Saiban. Gini-gini cara pemasarannya gini lewat online, cara gini. Saya turuti ya alhamdulillah bisa sukses. Bisa berjalan sampai barang saya kewalahan membuatnya itu sampai sekarang. Boyadi menyadari keahliannya memahat topeng hingga tampak bernyawa tak ada harganya jika tidak mempunyai pola pemasaran yang mumpuni. Dengan berbekal mentoring dari Saiban, Boyadi mentransformasi bisnisnya yang awalnya hanya beromset sekitar 1 juta per bulan dan biasanya habis untuk modal menjadi sekitar 30 juta per bulan. Dengan transaksi secara digital, pengirimannya pun tak melulu di Jawa Timur saja, namun sampai ke Medan, Sumatera, Jakarta, dan Kalimantan. Tidak hanya itu, kini Boyadi mulai bekerja sama dengan beberapa perajin lain, sehingga tanpa disadari, Boyadi membuka lapangan pekerjaan bagi warga Ponorogo. Masih di wilayah yang sama, Bululor, Kecamatan Jambon, Ponorogo, pelaku UMKM yang diampu oleh Saiban adalah Enwa Buket dan Dekorasi. Sang pemilik Wahyudi dan istri Endang adalah tetangga dekat Saiban. Tempat tinggal mereka hanya sepelemparan batu dari kediaman Saiban. Enwa, Buket dan Dekorasi berdiri sejak tahun 2020. Berawal dari hobi, Wahyudi dan istri mulai memberanikan diri untuk mengkomersilkannya. Tadinya dari kerajinan bunga ini, nama Enwa Buket dan Dekorasi mulai harum di sekitaran desa Bululor. Perlahan namun pasti, berbagai event yang bersifat personal seperti ulang tahun, tedak sinten alias upacara tradisional untuk merayakan 7 bulan usia bayi, hingga lamaran perlahan menjadi order rutin.
Setiap bulannya minimal ada 4 event perayaan yang menggunakan jasa Enwa Buket dan dekorasi. Meski berjalan bersama pengetatan COVID-19 kala itu, namun pesanan untuk berbagai perayaan personal ini tetap rutin dikerjakan Enwa. Sembari terus belajar dekorasi secara online untuk mengikuti perkembangan zaman, Enwa pun selalu mengupdate status medsos mereka. Kala penggunaan medsos meningkat tajam saat COVID-19, meroket pula nama Enwa di sekitaran Ponorogo. Pesanan pun makin rutin berdatangan. Menginjak tahun 2022, usaha dekorasi event level rumahan ini memberanikan diri untuk mengembangkan sayapnya. Seiring COVID-19 yang mulai melandai, Enwa mulai menerima pesanan untuk event yang lebih besar, resepsi pernikahan. Dari yang biasanya dihadiri belasan orang, kini Enwa harus menyiapkan dekorasi pernikahan yang akan dinikmati dan dinilai oleh ratusan pasang mata. Dari yang biasanya dikerjakan oleh Wahyudi dan istri saja, kini mereka harus merekrut tenaga tambahan 4 hingga 5 orang di setiap eventnya. Event pernikahan pertama sukses, tak berselang lama, kabar tersebar. Bermacam event resepsi pun mulai mereka tangani. Nama Enwa makin moncer, tidak hanya level desa atau kecamatan. Nama Enwa Buket dan dekorasi mulai merambah level kabupaten. Ketika musim hajatan tiba, Enwa harus pandai-pandai menata jadwal agar setiap resepsi yang mereka tangani berakhir sukses. Nama harum Enwa Buket dan dekorasi makin tercium seantero kota Reog Ponorogo. Tidak hanya pribadi, pihak instansi pemerintahan pun berkeinginan untuk menjajal eksotika dekorasi ala Enwa. Namun sayang, Enwa tak bisa memenuhi permintaan tersebut. Beruntung, Wahyudi yang merupakan perangkat desa Bululor dan juga tetangga Pak Saiban selalu bertegur sapa. Wahyudi menyampaikan keluh kesahnya terkait halangan besar usahanya tersebut. Saiban yang sudah mendapatkan pelatihan keuangan dari BRI serta pengalamannya menangani bermacam permasalahan UMKM segera memberikan jalan keluar. Untuk pengalaman perizinan kayak yang itu memang saya kurang berpengalaman. Kebetulan Pak Saiban itu jaringannya luas dan dia tahu untuk pengurusan izin-izin itu. Akhirnya dia membantu mulai dari pembuatan itunya, izinnya itu Pak Saiban mulai itu. Instansi pemerintahan memang mempunyai persyaratan yang cukup rigid, terutama terkait izin usaha. Wahyudi yang perangkat desa dan sering berhubungan dengan birokrasi pun masih merasa asing dengan dunia perizinan UMKM. Beruntung Saiban dengan pengalaman dan kesabarannya membimbing Wahyudi agar bisa mendapatkan izin usaha. Langkah per langkah. Saya kasih masukan untuk kepengurusan tentang perizinan PT Perseorangan. Mereka bersedia, dia malah meminta bantuan ke saya untuk diterbitkan tentang perizinan non-organik melalui izin PT Perseorangan. Agar perusahaan mereka, usaha mereka lebih keren, lebih bonafit, lebih dipercaya karena memiliki izin yang legal melalui Kementerian Hukum dan HAM. Atas usulan Saiban, Enwa segera mengurus NIB, nomor induk berusaha. Nomor identitas pelaku usaha ini menjadi surat resmi bahwa Enwa Buket dan dekorasi sudah diakui secara legal. NIB yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi dan Penanaman Modal ini menjadi modal awal Enwa untuk bisa menerima pesanan event dari instansi plat merah. Sembari menunggu izin non-organik dari Kementerian Hukum dan HAM, dengan adanya surat resmi terbitan pemerintah, Enwa bergerak lebih lincah di semua lini, baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Berbagai permasalahan UMKM menjadi makanan sehari-hari Saiban. Pergerakan Saiban tidak hanya melulu di desa Bululor saja. Di desa Blembeng, kecamatan Jambon, terdapatlah usaha keripik tempe buntel godong. Buntel godong sendiri artinya dibungkus menggunakan daun. Usaha kecil ini dimiliki oleh Bu Kuswandari, biasa dipanggil Endari. Nenek satu cucu ini awalnya mempunyai usaha catering
Namun karena usaha catering sangat menyita waktu, Ndari pun banting setir. Gayung bersambut, sang ibunda Kuswandari selama ini memproduksi dan menjual tempe tradisional. Resep membuat tempe bungkus daun ini pun diturunkan pada Kuswandari, sang putri tercinta. Tahun 2021, Kuswandari mulai mengotak-atik resep tempe warisan ibunda. Pertama, Ndari merebus kedelai yang dia beli dari pasar Sumoroto. Hasil kedelai rebusan tersebut selanjutnya direndam selama 1 malam. Kemudian digiling. Setelah itu, dengan telaten, Ndari akan membuang kulit kedelai agar nantinya tempenya bisa makin tipis. Setelah bersih, kedelai dikukus selama 30 menit. Setelah dingin, tempe dibubuhi jamur, ragi, dan tepung beras. Proses selanjutnya adalah proses yang paling menyita waktu. Membungkus tempe menggunakan daun pisang. Kuswandari mengikuti ajaran ibunda untuk menggunakan daun pisang klutuk atau pisang biji. Tidak hanya daunnya yang tipis dan lembut, daun pisang biji membuat tempe hasil buatannya tidak terasa pahit. Kuswandari merubah pakem dari 4 lapis menjadi 7 lapis tempe. Inovasi inilah yang memakan waktu. Meski hasil yang didapatkan adalah tempe yang lebih tipis dan lebih hemat kertas, Ndari tak menampik proses membungkus tempe ini menuntut kejelian dan ketelatenan yang luar biasa, juga waktu yang tidak sebentar. Karena tenaga, Pak. Saya tenaganya cuma sendiri, terus nanti kalau saya ngerekrut tenaga orang, saya belum bisa gimana bayarnya gitu. Maksudnya upahnya itu gimana, soalnya bikinnya itu kan rumit. Pakai daun terus tumpuk-tumpuk 7 lapis gitu. Berapa lama bikin itu? Saya bikin kalau fokus aja nggak ada gangguan gitu kurang lebih 2,5 jam, Pak. Untuk yang 3,5 kilo itu. Saiban melihat ada permasalahan klasik dari UMKM. Dengan skala dan pendapatannya yang tak selalu stabil, terkadang membuat langkah para pelaku UMKM ini gentar. Minimnya pengalaman berbisnis, jaringan pemasaran yang terbatas, hingga ketidakmampuan bernegosiasi terkait upah pekerja menjadi momok yang selalu menghantui para pelaku UMKM. Dengan pengalamannya mengampu puluhan UMKM dengan bermacam permasalahannya, Saiban menyadari tak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Menurut Saiban, yang dibutuhkan pelaku UMKM adalah kemauan untuk membuka diri dan menerima berbagai masukan dan informasi di luar diri mereka. Bahwa mereka kesulitan akan merekrut tenaga atau mungkin karyawan baru karena dihadapkan belum bisa menghitung secara proyeksi keuangan. Dengan demikian, saran dari kami, solusinya adalah Bu Kuswandari itu di awal-awal ini untuk mengambil karyawan dalam sistem borong. Format borongan itu bisa diambil dari kuantitas bungkus yang dihasilkan maupun dalam format lain. Tidak berhenti di situ, dengan bantuan Saiban pula, usaha keripik tempe Kuswandari ini mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB pada tahun 2022. Disusul sertifikat izin pangan industri rumah tangga atau PIRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo pada tahun 2023. Dilanjutkan dengan izin halal dari MUI. Jika di awal usaha, Kuswandari hanya mampu mengolah 1,5 kilo dan kini sudah mencapai 3,5 kilo. Ndari berharap dengan campur tangan Saiban, dalam waktu dekat dia akan mampu melipat gandakan jumlah produksinya. Berbeda UMKM, berbeda pula permasalahan yang dihadapinya. Kali ini adalah Dewi Jali Collection.
Diampu oleh Dewi Ernawati, ibu tunggal yang memulai bisnisnya pada tahun 2023 lalu. Sebelumnya, Dewi merantau mengikuti suami ke Riau dan Medan selama lebih dari 12 tahun. Setelah sang suami meninggal, Dewi membesarkan putra sematawayangnya dengan belajar membuat anyaman tas plastik di Ponorogo. Belajar secara otodidak dari media sosial, ternyata Dewi cukup mahir dalam hal anyam menganyam. Melihat bakatnya, seorang teman mengajak Dewi untuk bekerja pada seorang pengepul. Dari situlah Dewi mulai menekuni bisnis anyaman tas plastik ini dari rumahnya di Bululor, Kecamatan Jambon, Ponorogo. Jali yang berwarna-warni ini dipadu-padankan sesuai dengan pesanan yang telah masuk. Pertama, Dewi memotong jali sesuai dengan warna dan ukuran tas tangan yang telah ditentukan. Mulai dari ukuran medium untuk volume sekitar 3 liter, ukuran L, 4 hingga 5 liter, dan ukuran XL. Makin mahir, makin banyak tas plastik anyam yang bisa disetorkan Dewi kepada pengepulnya. Kini setiap 3 hari, Dewi mampu menyetorkan 20 tas anyam plastik. Namun Dewi tidak mau berpasrah pada nasib. Selain menyetorkan tas anyaman plastik hasil karyanya pada pengepul, Dewi mulai mencoba peruntungan dengan memasarkan sendiri tas hasil buatannya ke warga desa Bululor. Gayung bersambut, tas buatannya mulai dipesan oleh ibu-ibu pengajian di kampungnya. Tas untuk pengajian dan tempat mukena menjadi primadona. Namun, kuantitasnya baik dari segi produksi maupun dari penjualan masih minim. Karena apa namanya? Lingkupnya itu masih, kami kan pemula, belum tahu lah pemasarannya kayak mana gitu Pak. Masih pemula. Nggak nyoba medsos apa gitu? Sementara ini masih dipamer-pamerkan di Facebook kayak gitu, bikin status kayak gitu. Kalau langsung ke misalnya TikTok itu belum. Kenapa? Ya belum paham. Iya, belum paham caranya kayak mana gitu. Bagi Saiban, meski Dewi Jali Collection ini adalah UMKM yang usianya masih sangat muda, namun melihat tekad dan ketekunan Dewi, Saiban optimistis UMKM ini dapat berhasil. Solusi dari kami itu yang pertama adalah dititipkan di toko-toko lain yang menjual barang-barang sejenis seperti itu. Mungkin di toko kerajinan, mungkin di toko-toko anyaman dan sebagainya. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua adalah memanfaatkan media sosial yang ada yang mereka kuasai. Mungkin itu bisa Twitter, TikTok, IG maupun Facebook. Nah, kami menyarankan kepada Mbak Dewi tidak mudah untuk menjual di media sosial seperti itu karena itu dibutuhkan konten-konten yang bagus agar pembaca atau follower itu tertarik. Iklim UMKM di Ponorogo pasca COVID-19 pun terus mengalami tren yang positif. BRI Cabang Ponorogo mencatat ada kenaikan kredit 5% dibandingkan tahun lalu. Hal ini berarti ada kebutuhan modal usaha dan perputaran uang yang membaik. Bagi BRI Cabang Ponorogo, keberadaan Saiban bak harta karun dari bumi reog. Melalui sepak terjangnya mendampingi puluhan UMKM di wilayahnya, figur inspirasi lokal ini membuktikan dirinya bahwa dia memang layak dijadikan figur yang inspiratif. Tentunya kita harapkan Pak Saiban bersama dengan mungkin lingkungan Pak Saiban di mitra-mitranya ya, pengusaha UMKM juga itu menjadi figur inspiratif lokal dan menjadi pendorong di desa-desa berikutnya itu akan muncul lagi ya, seperti sosok-sosok Pak Saiban yang tentunya bersama BRI bisa memberikan itu ya, bukan hanya economic value tapi social value. Nah, ini kita harapkan UMKM khususnya nanti bukan hanya sebatas ya di wilayah Pak Saiban tapi di Ponorogo itu semakin berkembang. Bagi Saiban sendiri, menemani dan membimbing UMKM di Ponorogo ini tidak hanya soal menjadi mercusuar dan penunjuk arah kemana UMKM ini harus berlayar. Namun daripada itu, Saiban merasa yang dilakukannya hanyalah tentang berbuat mulia
kepada sesama. Mendampingi para pelaku itu agar mereka minimal usahanya itu bisa update, usahanya itu bisa berjalan dengan baik. Dan selanjutnya setelah itu, pasca itu nanti pun kami akan berlanjut terus mendampingi UMKM, meski itu sifat kami adalah pendamping mandiri. Tidak ada yang memerintah, tidak ada yang memberikan fasilitas, tidak ada yang menggaji, tidak ada yang memberi honor. Tapi kami tetap jalan. Karena ya niat kami adalah niat yang bisa dikatakan mulia, niat kami adalah niat ibadah agar mereka itu minimal memiliki akses ke jaringan, akses ke pasar, akses ke pemerintah, termasuk aksesnya ke BUMN.